Salam pemirsa CBN semua, kembali lagi bertemu dengan pembahasan buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Buku ini memberikan kita pelajaran bahwa ujian waktu dan iman, percikan itu bertahan dari segala rintangan dan tumbuh menjadi kobaran api yang terus menyala dan terus memancarkan terang juru selamat yang akan segera datang ke setiap bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Baik, buku ini memberikan kita pelajaran bahwa melalui ujian waktu dan iman, kita harus bisa untuk bertahan, untuk bisa menghadapi segala rintangan dan tumbuh menjadi kobaran api yang terus menyala dan memancarkan akan kasih juru selamat itu. Yang kita akan katakan adalah bahwa Kristus akan segera datang. Itulah yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang belum mendengarnya. Jadi pelajaran ini memberikan kita pelajaran untuk kita belajar bagaimana Tuhan senantiasa menuntun kita. Tuhan senantiasa memberikan kita ajaran-ajaran yang membuat kita untuk selalu bertahan. Seperti di dalam buku ini juga memberikan kita pelajaran bahwa kita tidak perlu takut akan masa depan kecuali kita melupakan jalan Tuhan, jalan yang Tuhan telah tuntun dan ajarannya dalam sejarah masa lalu kita. Kalau kita ingin untuk masa depan kita tidak memiliki keraguan, berarti kita harus percaya kepada Tuhan. Tetapi pada saat kita takut, berarti kita sedang melupakan Tuhan. Kita semua bisa mengerti bahwa Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita masing-masing. Tidak ada yang membawa kehidupan itu sukses kalau kita tidak belajar untuk kenal akan pencipta kita. Jadi pelajaran ini menceritakan kepada kita bahwa Tuhan mengetahui masa depan dan juga Dia sudah membuat cerita di masa lalu kita yang akan kita selalu mengingat akan Dia. Bacaan kita kali ini judulnya adalah Cahaya Baru di Tempat yang Kudus. Ayat intinya terambil dalam Ibrani 7 ayat 25. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Tuhan, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Grosir sudah mulai menulis tentang bait suci surgawi sejak Maret 1845. Pada tanggal 7 Februari 1846, ia memaparkan tentang pemahamannya yang paling lengkap tentang topik tersebut dalam sebuah artikel yang berjudul Hukum Musa. Baik, pelajaran yang sangat menarik yang diberikan kepada kita untuk kita belajar melalui sejarah yang sudah terjadi untuk membentuk akan iman kebenaran. Dikatakan di sini bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan sanggup untuk menyelamatkan dan menyempurnakan kita semua yang mau untuk datang kepadanya. Karena Dia adalah pengantara kita, Dia akan melakukan sesuatu yang kita tidak pernah sangka. Tetapi marilah kita berusaha untuk melewati rintangan yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Karena Tuhan akan menyempurnakan kita, tetapi ada ujian yang akan kita alami, akan ada rintangan yang akan kita hadapi. Itulah yang membuat kita untuk dimurnikan selalu di hadapan Tuhan. Dan juga di dalam cerita buku ini memberikan kita bahwa Grosser dia menulis tentang bait suci sejak Maret 1845. Dia menceritakan bagaimana pelajaran-pelajaran yang sangat membuat kita untuk menjadikan itu sebagai fondasi kehidupan kita. Dikatakan di sini bahwa pada tanggal 7 Februari 1846 ia memaparkan pemahamannya yang paling lengkap tentang topik tersebut dalam artikel yang berjudul Hukum Musa. Yang artinya adalah dia memaparkan bagaimana hukum Musa ini adalah tentang bait suci yang Tuhan akan berikan kepada kehidupan kita supaya kita mengerti bagaimana proses yang terjadi di dalam kebenaran itu. Dikatakan juga di sini bahwa kita dapat meringkas kesimpulan terpenting dari hukum Musa sebagai berikut. Bait suci ada di surga secara harfiah. Bait suci Israel adalah representasi visual yang lengkap dari rencana keselamatan yang dibuat berupa pola berdasarkan bait suci surgawi. Sama seperti para imam duniawi memiliki dua fase pelayanan di bait suci padang gurun, demikian pula Kristus memiliki dua fase pelayanan di bait suci surgawi. Fase pertama dimulai di tempat kudus pada waktu kenaikannya, dan yang kedua pada tanggal 22 Oktober 1844 ketika Kristus pindah dari bilik pertama bait suci surgawi ke bilik kedua. Jadi hari perdamaian surgawi dimulai pada tanggal itu. Fase pertama pelayanan Kristus berurusan dengan pengampunan, sedangkan fase yang kedua mencakup penghapusan dosa dan pembersihan bait suci maupun orang percaya secara pribadi. Pemulihan dalam Daniel 8 ayat 14 adalah pemurnian dari dosa, dan itu dilakukan dengan darah bukan api. Suatu kurung waktu akan terjadi antara dimulainya pelayanan Kristus di bilik yang kedua
dan kedatangan Kristus yang kedua. Baik, pelajaran ini menceritakan bagaimana proses yang terjadi dalam hukum Musa. Dikatakan bahwa di dalam hukum Musa itu menceritakan beberapa poin penting, ada 6 poin penting yang harus kita pelajari. Dikatakan bahwa ada bait suci di surga secara harfiah, artinya adalah kita percaya bahwa bait suci itu ada di surga, sehingga kita harus benar-benar berusaha untuk menyempurnakan diri kita untuk kita bisa masuk ke sana dan melihat akan bait suci tersebut. Dan juga bait suci Israel adalah representasi visual yang lengkap dari rencana keselamatan dibuat berdasarkan bait suci surgawi. Jadi dengan adanya bait suci Israel ini untuk menceritakan kepada kita bahwa ada satu rencana yang sedang buat berupa pola berdasarkan bait suci surgawi ini untuk menceritakan kepada manusia bahwa ada satu rencana keselamatan yang akan diberikan kepada semua umat manusia yang percaya kepadanya. Dan juga sama seperti para imam duniawi memiliki fase pelayanan di bait suci padang gurun, demikian Kristus memiliki 2 fase pelayanan di bait suci surgawi. Yang pertama dimulai untuk memberikan hari perdamaian itu, di mana hari kenaikan, dan yang kedua pada tanggal 22 Oktober. Dan fase pertama dimulai di tempat kudus waktu kenaikan. Dan yang kedua tanggal 20 Oktober 1844 pindah ke bilik suci pertama ke bilik suci yang kedua. Jadi hari perdamaian surgawi dimulai pada tanggal itu. Jadi artinya adalah Tuhan memiliki 2 fase pelayanan. Dan juga menceritakan di sini bahwa imam juga memiliki 2 fase pelayanan di padang gurun. Begitupun Tuhan memiliki 2 fase pelayanannya. Yang artinya adalah Tuhan mau untuk kita belajar bagaimana kita melakukan perubahan dalam diri kita, lalu kita menjalankan apa yang benar sesuai dengan pelajaran kebenaran, supaya kita bisa mengenal Kristus yang sebenarnya. Karena Tuhan sudah memberikan kita pengampunan, berarti kita harus bisa melakukan perubahan. Sedangkan itu kita juga harus bisa untuk bersiap, karena kita sedang dimurnikan untuk menjadi orang yang sempurna. Dikatakan di sini bahwa Tuhan akan menyelamatkan dan menyempurnakan kita, yang artinya adalah kita harus berubah dan juga kita harus menjalaninya dengan penuh sungguh-sungguh. Fase pertama pelayanan Kristus berurusan dengan pengampunan, sedangkan fase kedua mencakup penghapusan dosa dan pembersihan bait suci maupun orang percaya secara pribadi. Jadi Tuhan memberikan kita pelayanan-pelayanannya itu, dia memiliki 2 fase pelayanannya. Yang pertama adalah dia berurusan dengan pengampunan, atau Tuhan mau untuk mengampuni kita. Tuhan mau untuk membuat kita menjadi memiliki harapan lagi. Dan juga yang kedua dikatakan bahwa mencakup penghapusan dosa, atau Tuhan sudah mengampuni kita, lalu Tuhan menghilangkan setiap titik kesalahan-kesalahan kita. Dan juga dia mau untuk bersihkan bait suci maupun orang percaya secara pribadi. Dia mau untuk sempurnakan supaya orang itu bisa layak di hadapan Tuhan. Dan juga di sini dikatakan bahwa pemulihan dalam Daniel 18 ayat 14 itu dikatakan bahwa dimurnikan dari dosa dan dilakukan dengan darah, bukan dengan api. Seringkali kita memikirkan bahwa bagaimana Tuhan bisa memurnikan kita. Seringkali kita pikir adalah memurnikan dengan api, tetapi di sini dikatakan bahwa dilakukan dengan darah, artinya adalah ada korban yang dipersembahkan sehingga kita diampuni, kita dimurnikan. Sehingga kita pada saat melihat ini, pada saat kita melakukan satu kesalahan, kita harus ingat bahwa ada pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan itu sendiri untuk mengampuni kita semua. Jadi pada saat kita ingin untuk tidak berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah memberikan korban itu untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan harapan kepada kita. Jadi marilah kita berubah untuk terus menjadi orang yang benar-benar melakukan kebenaran yang sempurna. Dan dikatakan di sini bahwa suatu kurun waktu akan terjadi di antara dimulainya pelayanan Kristus di bilik yang kedua dan kedatangan yang kedua. Jadi pada saat Tuhan sudah masuk ke bilik yang kedua, maka dia juga akan melakukan pelayanan di sana. Sehingga pelayanan itulah yang akan memberikan kita pandangan bahwa Tuhan akan segera datang, karena dia sudah memurnikan kita semua. Dan juga pelajaran ini mengatakan bahwa hasil pendalaman Alkitab oleh Crucier telah menjawab pertanyaan tentang identitas, tempat kudus dan makna inti dari pemulihan. Selain itu, hasil pendalaman tersebut menunjukkan apa yang telah terjadi pada akhir nubuatan 2300 hari dalam Daniel 8 ayat 14. Tulisan Crucier
tidak luput dari perhatian mereka yang kelak menjadi pemimpin Advent, pemelihara Sabat. Bahkan pada bulan Mei 1846, Joseph Bates merekomendasikan pandangan krusial mengenai tempat kudus sebagai suatu yang lebih unggul daripada apapun yang ada saat ini. Tahun berikutnya, Ellen White menuliskan bahwa Tuhan memperlihatkan kepadaku dalam penglihatan lebih dari 1 tahun yang lalu bahwa saudara Crozier memiliki terang yang benar mengenai pemulihan, bait suci dan sebagainya. Dan Crozier dan bahwa adalah kehendaknya agar saudara Crozier menuliskan pandangan yang diberikannya kepada kita dalam The Star Extra 7 Februari 1846. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan tidak hanya memiliki rencana untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka, dan rencana itu sedang berjalan menuju penyelesaiannya saat Kristus melayani demi kita di surga. Baik, di akhir pelajaran kita menceritakan bagaimana proses dari Crozier ini untuk memberikan kita pengalaman, untuk memberikan kita pandangan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita pada saat kita mengalami hal yang sama. Dikatakan di sini bahwa hasil dari pendalamannya, dia telah menjawab setiap pertanyaan tentang identitas tempat kudus itu dan makna inti dari pemulihan. Dikatakan bahwa dari hasilnya itu, dia menunjukkan kepada kita telah terjadi pada akhir nubuatan 2300 pagi dan petang di dalam Daniel 8 ayat 14. Dan tulisan ini tidak luput dari perhatian yang kelak menjadi pemimpin Advent dan pemelihara Sabat, yang artinya adalah orang yang sudah menerima baptisan Advent atau sudah menerima ajaran-ajaran yang sesuai dengan pelajaran Sabat, berarti dia sudah mengerti benar tentang nubuatan Daniel 8 ayat 14 ini. Jadi bagaimana kita diajarkan bahwa rekomendasi dari Bates ini juga sangat membuat kita untuk memiliki pandangan yang baik tentang Crozier mengenai tempat yang kudus dan suatu yang lebih unggul daripada apa yang ada saat ini. Jadi pelajaran-pelajaran ini mengingatkan kepada kita bahwa dengan Crozier ini didukung oleh pendahulu yang sudah menjalankan iman mereka juga, seperti Joseph Bates, dan juga tahun berikutnya Ellen White pun menguatkan akan apa yang terjadi itu. Tuhan memperlihatkan kepadaku dalam penglihatannya lebih dari 1 tahun yang lalu bahwa saudara Crozier memiliki terang yang benar mengenai pemulihan bait suci. Jadi dengan itu kita percaya bahwa tulisan bait suci adalah tulisan bagaimana memberikan kita pandangan apa yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus bisa berubah karena Tuhan sedang memberikan kita kesempatan terakhir bagaimana untuk kita bisa menjadi orang yang kudus itu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memiliki rencana kepada kita untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi rencana itu sedang berjalan menuju penyelesaian saat Kristus melayani demi kita di surga. Yang artinya Tuhan sedang berusaha untuk kita semua orang-orang yang percaya kepadanya diselamatkan, diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke tempat yang kudus itu. Sehingga dengan itu kita belajar bahwa Tuhan mencintai kita. Tuhan senantiasa memberikan kita pengampunan. Tuhan senantiasa memberikan kita jalan bagaimana untuk kita sampai kepada titik tersebut. Jadi mungkin ini saja pelajaran dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.